di sini saya sebut saja namanya Dr. Heni. Waktu itu saya sedang mengambil profesi S1 keperawatan, karena S1 keperawatan saya kan sekolah sendiri. Waktu itu saya masih di bidang perawatan. Kemudian kata beliau, kamu mau nggak beramal soleh buat Muhammadiyah? Kenapa Bu? Saya sedang mengambil profesi. Itu 2000, saya ingat 2008 bulan Juli. Kamu datang dulu deh ke Sukapura gitu. Saya datanglah ke Sukapura. Saya kaget. Diantar oleh suami. Mah, ini rumah sakit atau balai pengobatan ya? Karena kan jomplang dengan Cempaka Putih Pak Eko ya. Terus katanya, ini rumah sakit Pak. Rumah sakit yang keempat Aliansi. Sampai saya mau pindah pun Pak Pras tanya, waktu itu beliau hadir, Bu Mayulis nggak bisa bertahan di sini. Pak, mohon maaf, saya mau beramal juga di salah satu rumah sakit Aliansi, izinkan saya Pak. Saya dipanggil khusus oleh Pak Pras untuk ditanyakan. Dipanggil juga waktu itu direkturnya Pak Yusuf Basat. Nggak bisa Yulis, kamu nggak pergi gitu. Potensi kami cukup banyak. Saya kan memang pengalaman ICU-nya di sana udah 17 tahun. Kemudian saya ke sini dan alangkah. Pertama saya agak kaget karena saya IPL di sana udah besar, tiba-tiba di sini 125. 125 jomplang sekali. Cuma saya diingatkan oleh Dr. Heni, kalau kamu mengikhlaskan sesuatu, nanti rezeki itu akan masuk dari pintu yang kamu nggak tahu. Ya sudah, akhirnya saya jalan. Saya sempat jadi manajer, berdampingan dengan Dr. Vivi sebagai manajer rawat. Pelayanan medis. Pelayanan medis, saya manajer keperawatan. Kemudian kami melalui di sini, mungkin Bu Bilio juga ingat teman-teman yang lama, kita masuk ke akreditasi yang 12 ya. 12 file nggak ketemu, pusing. Akhirnya dibuatlah baru. Bulak balik ke teman-teman Cempaka Putih, Pondok Kopi ya, kita sharing lah. Akhirnya terlewat 12 pelayanan. Ikut lagi 16, alhamdulillah ikut. Yang kemarin saya masih sempat mengikuti untuk yang itu Dok ya, akreditasi 1.1. 1.1. Alhamdulillah juga saya ditunjuk, diberi percaya oleh para direksi. Iya, jadi saya berpikir apapun yang kita lakukan, kalau dari hati dan kita nggak punya niat yang macam-macam, insya Allah langkah kita Allah izinkan Pak. Walaupun saya sebenarnya kalau saya dari rumah ke Cempaka Putih paling lama 7 menit. Saya ke sini, tadi aja saya ke sini, Pak bisa ngebut nggak enak ini. Yang hadir karena para direksi dan direksi diversi. Bisa kan? Karena saya menunggu beliau. Beliau kan lagi ada sidang juga. Waktu Pak Eko datang ke rumah juga silaturahim, beliau juga sedang sidang. Nah itu juga ya sudah, karena ini sidang terakhir saya harus hadir. Terus saya gimana Pak? Saya sendiri aja. Jangan, kebetulan saya kemarin agak kurang sehat, sempat dirawat, kena tifoid, kena DBD, terus kaliumnya 2. Saya bilang kayaknya saya memang harus silaturahmi ke rumah sakit. Tapi dalam keadaan yang nggak sehat. Jadi saya berpesan pada teman-teman, lakukanlah sesuatu karena lillah. Hasilnya nanti kita akan mendapatkan juga yang lillah. Kalau kita punya hati nggak baik, aura yang kita pancarkan pun nggak akan baik. Jadi pesan saya untuk seluruh yang hadir, kalau mendengar sesuatu bertabayunlah, karena itu ajaran Rasulullah. Kalau kita tiba-tiba mendengar sesuatu ditangkap, tidak bertabayun, kasihan orang yang menerima, ya akhirnya menjadi fitnah. Saya mencoba juga mungkin yang selalu
bersharing dengan saya lebih banyak ketemu Dokter Vivi. Terima kasih persahabatan kita sampai saat ini, dan juga terima kasih pada Ibu atas bimbingannya, kepada semua, kepada Pak Rahmat yang mungkin bosan dengan ngomel-ngomelnya saya, pada teman-teman keperawatan. Bu Prama, mohon maaf, kadang-kadang saya juga, Bu Prama begini, nggak ada maksud lain, karena saya sudah lama di keperawatan. Jadi kalau ada rasanya hal yang aneh, lebih baik saya berbicara dengan atasannya, karena kalau saya keluar sama saja saya menampar muka saya sendiri. Saya selalu menjaga marwah itu, agar supaya semarah apapun saya, paling saya ngomongnya sama Dokter Vivi. Mungkin Dokter Vivi bosen kali ngedengerin saya kadang-kadang begini begitu. Tapi jujur, pada saat saya dipanggil bahwa saya disuruh pensiun, dirumahkan, kok di masa saya terakhir mau bekerja, luar biasa ini. Akhirnya saya coba menenangkan diri, saya banyak beristighfar, terus saya juga bertahajud, ya Allah, jangan sampai saya berpikir yang negatif. Selama ini kan udah saya kasih aura yang positif buat saya dan lingkungan saya, kenapa saya harus kasih yang negatif? Lambat laun itu menjadi suatu yang, oh ya sudah, ini jalannya Allah, pasti ada hikmah di balik ini. Pertama jujur, saya manusia biasa, saya sangat kecewa. Ya Allah, kok begini ya? Perasaan mau di akhir pensiun, kok yang dialami seperti ini, luar biasa. Saya anggap jadi luar biasa aja dulu, supaya hati saya juga tenang. Setelah kesini, anak-anak juga cukup dewasa, suami juga, mah pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya ini, udah jalanin aja. Dan saya juga mohon maaf Ibu, yang tadinya juga mungkin Pak Eko, yang tadinya dirumahkan tidak dapat lagi. Loh kok nggak adil buat saya sempat begitu Bu, mohon maaf. Saya bilang sama Bu Biba, saya minta dipertimbangkan 50%. Saya, oh iya Bu, katanya di ACC, ya udah alhamdulillah. Terus nanti IPL gini ya Bu, gini, oh iya nggak apa-apa. Mungkin ini emang udah jalan. Sesuatu pasti udah tertulis Pak Eko, nggak mungkin sesuatu itu nggak Allah tuliskan sebelumnya. Ya, jadi lambat laun saya bilang Dokter Vivi saya coba dulu bergeneng dengan diri saya supaya jangan sampai saya membawa hal negatif. Ya sudahlah, saya pikir ini yang terbaik. Sekali lagi, saya apabila di dalam berkomunikasi, di dalam berinteraksi dengan teman-teman, ada sikap, langkah, tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih selama ini teman-teman sudah mencoba menerima saya apa adanya. Yang kadang-kadang saya kalau lagi nggak lagi bad mood, suka agak diem, suka agak, ya namanya juga orang udah mau di usia 55. Dan juga kepada Sule, mungkin dibawelin dulu ya Sule, saya mohon maaf, nggak ada niatan. Karena saya sayang semua teman-teman yang ada di rumah sakit. Buat apa saya kesini dari yang rumah sakit paling besar ke yang ke bawah, yang IP 800, tiba-tiba cuma 125, setengah shock, tapi yang udahlah, pasti ada pintu rezeki. Dokter Vivi kadang-kadang ngasih, ngajar yuk, ini. Itu, oh ini mungkin. Terus kebetulan juga Dokter Heni membuka suatu IO, saya juga dipercaya untuk menjadi salah satu bagian dari itu. Semoga juga teman-teman tetap istiqomah sampai di akhir pensiun. Amin. Karena Muhammadiyah kalau bukan kita yang bantu mengembangkan, siapa lagi? Saya SMP Muhammadiyah, SPK Muhammadiyah, D3 Muhammadiyah, S1 Muhammadiyah, sampai S2 pun saya lalui Muhammadiyah dan bekerja di Muhammadiyah. Karena papa saya salah satu anggota Muhammadiyah dan beliau pesan, siapa yang akan membantu Muhammadiyah kalau bukan kader-kader Muhammadiyah. Jadi sebenarnya saya dulu di Cempaka Putih udah ditawarin bekerja di Rumah Sakit Omni untuk kepala ICU. Akhirnya Dr. Harun almarhum udah meninggal kan Ibu. Beliau bilang sama saya, Yulis,
betul gaji kamu di sana besar, tapi kamu kok mengembangkan rumah sakit yang non muslim. Saya ingat pesan beliau, tetap please bertahan di rumah sakit yang muslim, kalau bukan kita siapa lagi. Akhirnya saya nggak jadi, padahal tawaran di sana cukup besar. Saya tetap istiqomah menyelesaikan semua urusan saya, pekerjaan, baik kuliah di Muhammadiyah. Anak-anak saya pun SMA-nya Muhammadiyah, karena saya ingin mereka juga punya fondasi tentang Muhammadiyah. Gitu. Sampai saat ini dua-duanya di Muhammadiyah, udah selesai di Muhammadiyah Rawamangun. Jadi mungkin itu pesan saya, apapun masalah akan selesai dengan bersama-sama, dan apapun ada berita, bertabayunlah agar supaya tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal negatif yang akan merusak suasana yang kondusif di rumah sakit. Itu saja. Mungkin mohon maaf sekali lagi atas nama pribadi, atas nama saya dan keluarga, bahwasanya saya masih diterima di rumah sakit ini sampai saya pensiun. Dan acara wisuda ini rasanya hanya merupakan seremonial saja. Insya Allah kalau memang saya ada waktu dan tenaga, rumah sakit masih membutuhkan, saya akan coba untuk membantu. Kebetulan saya sekarang sudah jadi MC. Karena cucu saya sedang lucu-lucunya, pengennya jalan, pengennya merambat-merambat. Jadi baru ngomong enggak. Iya, cucu saya bulan ini sudah 11 bulan. Iya, sebentar lagi setahun. Iya. Tadi saya mau pergi, dia mau ngikut. Saya bilang, enggak nenek sebentar, nenek sebentar aja. Enggak kemana-mana. Karena mungkin dari bayi. Mungkin itu. Saya sekali lagi terima kasih kepada rumah sakit yang sudah memberikan saya kesempatan sekolah, yang sudah memberi kesempatan saya untuk berkarir di tempat lain. Mudah-mudahan ini menjadi proses kita belajar dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.